Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Di pembahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pencatatan transaksi penjualan obligasi. Oke. Di pembahasan sebelumnya, Ibu telah membahas atau menjelaskan ketika kita melakukan penjualan obligasi akan ada kejadian yang muncul. Ya, ada dua kejadian yang akan muncul pada saat penjualan obligasi. Yang pertama itu adalah agio, dan yang kedua adalah disagio. Agio, bahasa gampangnya yang sering kita dengar adalah atau laba, sedangkan disagio itu sendiri yang pernah kita dengar istilahnya adalah rugi. Nah, langsung aja kita masuk di pembahasan soal yang pertama. Agak sedikit Ibu zoom ya, biar kelihatan banget. Ya. Pada tanggal 1 Oktober 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1000 lembar obligasi 15% dengan kurs 98%. 15% ini adalah bunganya, dan kurs 98% adalah harga jualnya pada saat obligasi mau dijual. Dengan nilai nominal obligasi per lembarnya adalah 1 juta rupiah. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021. Kita hitungnya berapa tahunkah dari tahun 2017 sampai dengan 2021 nih jangka waktu pelunasan obligasinya. Oktober 2017 sampai Oktober 2018 adalah 1 tahun. Oktober 2018 sampai 2019 2 tahun. Oktober 2019 sampai Oktober 2020 itu adalah 3 tahun, dan Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021 yaitu 4 tahun. Jadi ingat-ingat ya, di sini akan muncul jangka waktu pelunasan obligasi. Jangka waktu pelunasannya adalah 4 tahun. Nah, jangka waktu pelunasan selama 4 tahun dengan kupon yang dibayarkan setahun 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober dan 1 April. Oke, diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk tahun 2017 dan 2018. Ini Ibu akan menjelaskan dari 2017 dan 2018 karena step ke bawahnya akan sama caranya. Disimak ya caranya dengan baik-baik. Oktober tanggal 1 2017. Ada apa sih di tanggal 1 Oktober 2017? Ya, kita mengeluarkan obligasi di tanggal 1 Oktober 2017 atau menjual obligasi, ya. Ketika kita menjual, maka kita akan mendapat uang, tapi utang kita bertambah karena kita jual itu adalah surat utang, ya. Jadi, ketika kita menjual surat utang, cash kita otomatis bertambah karena kita menjual, tapi utang kita tetap bertambah di kredit. Kita fokuskan di dua akun ini dulu ya, cash pada utang obligasi. Cash kita bertambah sebesar 980 juta. Dari mana ke angka ini? Ya, dari kurs 98%. Kurs 98%, kita kalikan nih berapa lembar ke obligasi yang akan dijual atau dikeluarkan? Ya, 1000 lembar. 1000 lembar dikali 1 juta. 1 juta adalah nilai obligasi. Ya, per lembarnya adalah 1 juta. Maka kita akan mendapatkan hasil 980 juta. Kreditnya yang udah paten cash dan utang obligasi, untuk disagio dan agio kita ikutin dulu nih, kira-kira mana sih posisi debit atau kreditkah yang akan lebih besar nominalnya. Ya, utang obligasi atau bonds payable posisinya ada di sebelah kredit, nilainya adalah 1 miliar. Dapat dari mana 1 miliar? Ya, dari 1000 lembar obligasi dikalikan dengan harga nominal per lembarnya yaitu 1 juta. Hasilnya adalah 1 miliar. Karena posisi kreditnya lebih tinggi dibandingkan debitnya atau harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya, maka kita akan mendapatkan apa? Ya, disagio atau rugi, ya. Rugi berarti kesimpulannya akun disagio obligasi ini posisinya adalah sebelah debit.
Hasilnya adalah 20 juta. Dari 1 miliar dikurang 980 juta, maka obligasi pada saat dijual mendapatkan disagio 20 juta. Posisinya di debit. Saldo normal di asgio debit. Sip. Next, tanggal 31 Desember 2017. Ada apakah di tanggal 31 Desember 2017 atau setiap tanggal 31 Desember ada apa? Ya, ada adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian ini adalah menyesuaikan akun-akun yang sifatnya masih campuran nih. Karena bunga obligasi ini sebenarnya kita akan bayarkan tadi setiap tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. Sedangkan kita pusatkan dulu nih di akhir tahun atau di akhir periode pasti akan ada yang namanya jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan dulu nih. Kira-kira berapakah bunga yang masih menjadi utang sampai tahun 2017 di akhir 31 Desember? Ya, ada 3 bulan nih bunga yang masih harus diutangkan karena 3 bulannya lagi akan dibayarkan di bulan depan, di bulan April. Kita hitung 3 ini dari mana, Bu? 3 kita start dari bulan Oktober. Oktober 1, November 2, dan Desember adalah 3. Jadi caranya 3/12 dikalikan 15%. 15% didapat dari soal yang di atas. Bunganya adalah 15%. Dikali 1 miliar. Maka hasilnya adalah 37.500.000. Jurnalnya, jurnal beban terutang, beban bunga terutang berarti beban bunga debit, interest expense, kreditnya adalah utang bunga atau interest payable. Ya, hasilnya 37.500.000. Dan jangan lupa, setelah kita sesuaikan nih akun-akun yang tadi, tanggal 1 Januari 2018 kita buat jurnal apa? Jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Ini kita melakukan pembalik terhadap akun-akun yang kita sesuaikan di tanggal 31 Desember. Berarti jurnalnya utang bunga atau interest payable, kreditnya adalah beban bunga, interest expense. Nominalnya sama ya, 37.500.000. Dan di bulan April tanggal 1 2018 kita melakukan pembayaran bunga selama 6 bulan. Ya. Kita caranya gimana, Bu? Menghitung bunga pada saat kita bayar di tanggal 1 April. Ya, caranya seperti ini. 6/12. 6 dari mana? 6 kita mulai dari bulan Oktober sampai dengan pembayaran bunga tanggal 1 April. Ya. Jadi kita hitung 1 Oktober sampai 31 Oktober yaitu 1 bulan. Oktober 1, November 2, Desember 3, Januari 4, Februari 5, Maret 6. Bu, kenapa April tidak dihitung? Karena April masih tanggal 1. Dia belum genap sebanyak 30 hari, jadi tidak boleh diikutkan dalam perhitungan ini. Ya, jadi batasnya hanya sampai dengan bulan Maret, yaitu posisinya adalah 6 bulan. Hasilnya 6 bulan. 6/12, 12 itu adalah selama 1 tahun ada 12 bulan. 6/12 dikali 15% dikali 1 miliar. Maka jurnalnya adalah beban bunga pada cash, karena kita membayar bunga nih, 75 juta. Setiap pembayaran kupon tanggal 1 April dan 1 Oktober itu adalah hari yang dinanti-nantikan oleh para pemegang saham. Karena salah satu keuntungan menjadi pemegang saham adalah dia akan mendapatkan apa? Ya, dia akan mendapatkan kupon bunga secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati antara kedua belah pihak, penerbit dan pemegang. Oke, next. Sekarang kita menuju tanggal 1 April. Jadi intinya setiap melakukan pembayaran bunga, kita akan melakukan amortisasi disagio atau amortisasi agio obligasi. Amortisasinya tergantung ya, apakah dia mendapatkan agio atau mendapatkan disagio. Karena kita mendapatkan disagio, maka jurnalnya adalah seperti ini. Beban bunga kita posisinya di debit, di kreditnya adalah disagio atau discount of bonds. Bu, 2 juta dari mana dan 8 dari mana? Ini diralat sama ibu ya, bukan 2 juta tapi 20 juta. 20 juta didapat dari tadi
pada saat kita melakukan penjualan, kita mengalami disagio sebesar 20 juta. Oke, paham? Nah, untuk angka 8 kali angsuran kita dapat dari sini, nak. Kita lihat di atas. Tadi ibu sudah hitung ya. Jangka waktu pelunasan adalah 4 tahun. Dari mana 4 tahun? Dari 2017 sampai dengan 2021. Ada 4 tahun. Nah, 8 dari mana, Bu? Kita lihat pembayaran kupon dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi 4 tahun dikali 2 kali dalam perhitungan kuponnya, maka hasilnya adalah 8 kali pembayaran bunga angsuran. Ya, ini dia. Jadi caranya, rawat bukan yang ini, tadi kita bahas yang ini. Berarti caranya 20 juta dibagi 8, maka hasilnya adalah 2.500.000. Jurnalnya ini, ya. Paham? Pahamlah ya. Next, tanggal 1 Oktober, yes, hari yang dinantikan lagi nih oleh para pemegang saham karena mendapatkan kupon bunga. Caranya sama pada saat tanggal 1 April di atas ya. Beban bunga pada cash nilainya adalah 75 juta. Caranya 6/12 dikali 15% dikali 1 miliar. Dapatnya 6/12 ini dari mana, Bu? Kita start dari bulan April. Karena tadi bulan April belum diikutkan kan? Karena masih di awal tanggal 1 April, jadi belum bisa masuk full hitungan 30 hari atau hitungan sebulan. Jadi kita start dari bulan April 1, Mei 2, Juni 3, Juli 4, Agustus 5, dan September 6. Bu, Oktober tanggal 1 boleh nggak diikutin? Tidak boleh ya, nak, karena masih awal bulan, tanggal muda nih, belum boleh masuk hitungan 30 hari. Jadi belum bisa dimasukkan. Oke. Jadi perhitungannya dari bulan bulan April sampai dengan bulan September. Caranya sama ya, 6/12 dikali 15% dikali 1 miliar. Maka hasilnya adalah 75 juta. Dan tadi Ibu sudah tekankan, setiap pembayaran bunga pasti kita akan melakukan amortisasi disagio atau agio obligasi. Ini diralat lagi ya, bukan 2 juta tapi adalah 20 juta. Caranya sama ya, 20 juta dibagi 8 angsuran sama dengan 2.500.000, dan jurnalnya juga sama, beban bunga atau interest expense pada discount of bonds. Next, terakhir tanggal 31 Desember 2018 terjadi apa? Ya, jurnal penyesuaian. Caranya pun juga sama seperti yang di atas ya. Beban bunga jurnalnya, beban bunga atau interest expense, kreditnya adalah utang bunga atau interest payable. Nominalnya 37.500.000, dapat dari mana? 1 miliar dikali 15% dikali 3/12. 3/12 dapatnya dari mana? Ya dari Oktober 1, November 2, Desember 31 Desember 3 bulan. Jadi 3/12. Paham ya sampai sini untuk masalah bulan-bulannya tadi ya. Kalau emang belum paham, nanti kalian bisa tanyakan lagi. Kalau Ibu perlu ulang, akan Ibu ulang lagi penjelasannya. Oke, ini adalah jurnal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Yang di bawahnya juga sama caranya, tapi ini adalah penjualan obligasi di atas nilai nominal. Berarti kalau penjualan obligasi di atas nilai nominal, maka kita akan mendapatkan apa? Istilahnya adalah kita akan mendapatkan agio. Ya, agio atau keuntungan. Caranya pun sama. Dia pembayaran kupon bunganya setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Ya. Nah, di sini saldo normal agio adalah sebelah kredit. Lihat di sini jelas banget ya bahwa kita akan mendapatkan keuntungan. Terus perbedaannya lagi di mana, Bu? Perbedaannya lagi adalah pada saat melakukan amortisasi agio. Ya, jurnalnya seperti ini. Tapi nanti caranya pun akan sama ya. Kita hitung dulu tadi berapa persen angsurannya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan penjualan obligasi kali ini. Harapan Ibu semoga kalian paham terhadap materi yang udah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.